sekalian, acara bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Dalam rangka informasi mengenai program P2B, pagi ini Jumat 19 Agustus 2022 akan diberikan sesi penjelasan mengenai program P2B dari AMAI. Untuk menyingkat waktu, sambutan dari Ketua AMAI dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Prihartoro. Waktu dan layar kami persilakan, Pak Pri. Terima kasih Pak Hera Hardianto, Pak Dr. Hera Hardianto, Ketua Bidang Organisasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam Namo Buddhaya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan barokah dari Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul hari ini walaupun melalui media Zoom, setidaknya menjalin silaturahmi serta update beberapa perkembangan dari AMAI. Bapak Ibu sekalian, komitmen kepengurusan Dewan Pengurus tahun 2022 dan sampai dengan 2025 itu yang pertama adalah salah satunya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para anggota, seluruh anggota AMAI, kemudian juga menjalin komunikasi yang lebih intens dengan para stakeholder. Nah, salah satunya adalah yang selama ini mungkin agak terbengkalai, agak kurang aktif di periode kepengurusan sebelumnya adalah mengenai program pengembangan profesional berkelanjutan atau P2B. Program ini merupakan satu yang setelah kami berkoordinasi dengan para stakeholders dan pemangku kepentingan yang lain, program ini salah satu yang menjadi kunci bagi para asosiasi profesional seperti AMAI untuk selalu menjaga dan memberikan fasilitas kepada seluruh anggotanya untuk selalu menjaga profesionalisme, menjaga kualitas kompetensinya, yaitu dengan memberikan program, fasilitas program untuk memberikan satuan kredit profesi kepada seluruh anggotanya. Sehingga program ini sifatnya wajib kepada seluruh anggota AMAI. Karena memang ini salah satu media untuk menyatakan bahwa seseorang itu tetap kompeten sebagai seorang yang memegang gelar profesi seperti AMAI. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu salah satu tugas utama dari AMAI adalah memberikan fasilitas kepada seluruh anggotanya untuk tetap mengikuti program-program yang memberikan poin pada seluruh anggotanya. Jadi memberikan fasilitas untuk memberikan poin. Nah, salah satu bentuknya adalah bentuk meeting seperti ini, bentuk diskusi seperti program ngobar, kemudian program webinar, program workshop, juga berbagai program seminar yang lain. Sampai dengan akhir Desember tahun 2022 tahun ini, Dewan Pengurus menyediakan ada sekitar 6 kegiatan kalau tidak salah, yang sekarang sudah terjadwal, bahkan nanti mungkin bisa lebih. Itu dengan poin kalau semua diikuti itu sekitar 55 poin, satuan kredit profesionalnya sekitar 55 totalnya. Nah, monggo Bapak Ibu yang memang kira-kira nanti akan berminat mengisi kredit poinnya, SKP-nya, itu bisa mengikuti berbagai acara yang memang sudah dijadwalkan oleh AMAI. Nah, sekedar mengingatkan, memang
untuk Bapak Ibu yang di level ahli atau A2 itu wajib mengumpulkan sampai akhir tahun itu adalah sampai 50 SKP. Kemudian di tingkat Ajun atau A3 itu wajib mengumpulkan sekitar 35 SKP. Sehingga kalau di total mungkin sampai dengan akhir tahun akan bisa menutup atau memenuhi kekurangan SKP yang Bapak Ibu sekarang sudah miliki. Nanti secara detail nanti akan dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Pak Imam Basuki, poin apa saja yang memang nanti kira-kira bisa diraih. Selain mungkin poin aktivitas Bapak Ibu yang lain yang di luar kegiatan AMAI, misalkan seperti mengajar, memberikan tutorial kepada karyawan baru, ikut berkontribusi dalam memberikan penciptaan produk baru atau melakukan riset bersama perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi ini kami coba di tahun ini, mulai kepengurusan sekarang, kami coba untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu, sehingga semua bisa lebih diakomodir oleh Dewan Pengurus, asal dilengkapi dengan berbagai bukti yang cukup. Jadi tidak melulu hanya kegiatan di industri perasuransian, tapi kegiatan di lingkungan Bapak Ibu sendiri, misalkan yang juga merangkap sebagai dosen, atau mungkin merangkap sebagai proyek di berbagai tempat, silahkan dimasukkan, sehingga bisa memenuhi SKP tadi. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, acara ini memang diinisiasi oleh pengurus, bertujuan untuk memberikan, salah satu memberikan servis dan pelayanan pada para anggota, yang mungkin nanti kalau diperlukan nanti di masa yang akan datang, di dalam beberapa bulan ke depan, kami juga akan melakukan acara yang serupa, sekedar mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian. Plus, andai kan ada berbagai masukan, silahkan. Misalkan jaringannya lelet, atau sistem yang dikendalikan itu tidak bisa diakses, kan pasti ada kendala, karena memang kami sudah menyiapkan sistem tadi dari jauh hari, tetapi pasti ada kendala. Kami mohon juga masukan. Misalkan ada kendala dalam upload sistem dan sebagainya, monggo dikirimkan melalui manual, silahkan, tapi dengan beberapa pemberitahuan, sehingga tidak tersesat nanti di jalan ininya, dokumennya. Itu Bapak Ibu yang utama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu seluruh peserta, saya kalau nggak salah ada 200-an orang, itu seluruhnya akan memperoleh 5 SKP. Jadi akan mendapat langsung 5 SKP yang pada hari ini mengikuti acara ini, dan memperoleh free e-sertifikat. Jadi sertifikat berbasis web yang bisa Bapak Ibu download dari teman-teman di panitia, tentunya dengan mengisi Google Form. Jadi acara hari ini benar-benar pure murni hanya untuk teman-teman yang sudah menjadi anggota AMAI atau yang akan menjadi anggota AMAI. Saya kira demikian Bapak Ibu. Selamat mengikuti acara hari ini. Semoga acara ini akan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terutama kami sangat menginginkan adanya masukan dan feedback. Apa saja monggo. Atau mungkin ada usulan, kalau bisa ada acara lain yang bentuk yang lain, misalkan bagaimana cara mengikuti ujian atau mengikuti yang lain, silahkan. Nanti itu bisa jadi masukan Dewan Pengurus, sehingga ini bisa kita bisa bersilaturahmi lebih lanjut di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Sekedar informasi pada hari ini juga dilakukan bersamaan dengan acara Recognition Current Kompetensi RCC, istilahnya upgrading para asesor AMAI dari BNSP yang dilakukan di lantai 3. Jadi mulai sekarang AMAI aktivitasnya mulai banyak banget, jadi mulai dari ujian online setiap minggu dan sebagainya, bahkan webinar dan seterusnya. Diharapkan nanti Bapak Ibu juga ikut aktif mengikuti berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan. Billahi taufiq wal hidayah, akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga memperoleh manfaat bagi kita semua.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Baik, terima kasih Bapak Dr. Prihartoro dari Dewan Pengurus AMAI. Bapak-bapak, Ibu sekalian dan saudara-saudara, tanya jawab hari ini akan dilakukan setelah sesi presentasi dari Bapak Dr. Imam Basuki selesai. Karena keterbatasan waktu nanti, apabila masih ada pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan nanti akan saya berikan form question and answer di kolom chat, sehingga nanti bisa dia klik di situ untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Nanti akan kita kumpulkan dan semua nanti pertanyaan itu dapat diakses melalui web AMAI. Mohon rajin-rajin membuka web AMAI. Dan kegiatan Zoom hari ini akan di-upload nanti di YouTube, di AMAI Official dan Instagram. Sehingga ini akan kita lebih mendekatkan dalam sisi komunikasi dan dalam media sosial. Baik, kita langsung masuk ke materi pokok. Untuk itu mohon izin untuk mic di mute agar kita bisa tertib di acara pagi ini. Bapak Dr. Imam Basuki, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Pak Ira. Mohon share. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya melihat teman-teman yang hadir relatif muda semua. Saya bersyukur sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang program P2B, yaitu program pengembangan profesional berkelanjutan. Sebenarnya P2B ini atau program P2B ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Kita dengan tahun 2007 itu memperkenalkan adanya P2B dan gelar bagi mereka yang memenuhi P2B itu terkait pada VIP. Nah, dengan adanya pendirian LSP AMAI, maka 2014 yang terkait P2B ini disinkronkan atau disinambungkan dengan LSP AMAI. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 6 poin yang akan kita bahas. Pertama mengenai terkait adalah hubungan AMAI dengan LSP AMAI. Mungkin ini barangkali Anda sudah melaksanakan karena ada yang ajun dan ahli pada Bapak-Ibu sekalian. Setelah kaitannya dengan hubungan AMAI dengan LSP AMAI, saya akan bicara mengenai pengertian, latar belakang, dan manfaat program P2B. Selanjutnya, jalur pengembangan profesional yang akan bisa dilakukan kepada Bapak-Bapak sekalian atau saudara sekalian. Setelah itu saya singgung tadi adanya gelar program P2B. Nah, setelah itu kita akan mencoba menyampaikan prosedur pemenuhan program P2B, dan yang terakhir bagaimana manfaat program P2B terkait dengan LSP AMAI. Sekalian, ini sebagai hanya pengulangan saja sebenarnya, tapi barangkali Bapak Ibu sekalian atau saudara sekalian belum memahami. Setelah Anda dari mendapatkan sertifikat CLCGI, Anda beberapa kali mengikuti ujian. Untuk yang ajun ahli asuransi jiwa itu 5 subjek yang harus diikuti. Kalau lulus mendapatkan gelar A3I C. Demikian juga untuk yang kerugian memilih 6 dari 8, dan setelah lulus dia akan mendapatkan gelar A3IJ, A3IK. Jadi di sini posisinya di sini. Nah, karena ini yang menguji adalah LSP, maka Bapak sekalian saya kira yang sudah ajun
telah mendapatkan sertifikat LSP. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian atau saudara sekalian tidak membaca sedetail bahwa ada batasan waktu untuk sertifikat LSP, yaitu hanya berlaku 3 tahun. Jadi begitu LSP Bapak mendapatkan gelar LSP, langsung oleh AME diakui sebagai anggota AME. Dengan tadi yang singgung adalah mendapatkan gelar A3IK maupun A3IJ. Nah, kalau Anda melanjutkan ujian LSP lagi sampai dengan ahli asuransi, maka Anda akan mendapatkan sertifikat LSP lagi, tapi berlakunya juga hanya 3 tahun. Nah, begitu Anda mendapatkan sertifikat LSP untuk ahli asuransi, maka akan mendapatkan gelar oleh AME adalah A2IK atau A2IJ. Nah, permasalahannya adalah bagaimana untuk sertifikat LSP ini, baik untuk ajun maupun ahli asuransi, hanya berlaku 3 tahun. Artinya setelah 3 tahun, Anda sekalian wajib untuk memperpanjang sertifikat tersebut. Tapi untuk yang gelar dari AME, baik A2IK atau A2IJ, demikian juga A3IK, A3IJ itu adalah seumur hidup. Jadi Anda bisa gunakan gelar dari AME ini seumur hidup. Ini adalah kaitannya antara jenjang sertifikasi ahli asuransi. Ada lagi, ini yang menarik sebenarnya, hubungan antara LSP dan LSP AME yang terkait dengan jenjang sertifikasi manajemen risiko perusahaan perasuransian. Jadi bagi mereka yang ingin mendapatkan gelar MR3, yaitu jadi misalnya dengan mengambil uji kompetensi manajemen risiko, mereka harus wajib melalui MR1, MR2, MR3, MR4, dan MR5. Kalau mendapatkan Anda lulus 1, 2, 3, jadi MR1, MR2, MR3 lulus, Anda akan dapat sertifikat LSP yang berlaku 3 tahun juga, dan akan dapat gelar AAMRP, Ajun Ahli Manajemen Risiko Perasuransian. Demikian juga kalau 1, 2, 3, 4, 5 lulus, maka Anda akan mendapatkan sertifikat LSP yang berlaku hanya 3 tahun dan mendapatkan gelar AMRP, yaitu Ahli Manajemen Risiko Perasuransian. Nah, ini menjadi suatu kesempatan Anda semua yang sudah ajun maupun sah ahli. Bagi yang ajun yang sudah menjadi anggota AME, itu tidak perlu ikut MR1. Anda bisa langsung ikut MR3. Jadi dari A3 IJ atau IK, Anda bisa langsung mengambil ujian MR3, dan kalau lulus, Anda mendapatkan sertifikat LSP AME, ya mendapatkan LSP AME, dan mendapatkan gelar AMRP. Demikian juga yang ahli asuransi jiwa maupun kerugian, Anda tidak perlu mengambil 1, 2, 3, 4, tapi Anda harus langsung mengambil dapat MR5. Sehingga begitu Anda lulus dari MR5, Anda akan mendapatkan sertifikat LSP yang berlaku juga hanya 3 tahun dan mendapatkan gelar AMRP. Jadi di sini suatu kesempatan bagi Anda semua yang hadir di sini atau anggota AME, bagi mereka yang ajun ahli asuransi maupun ahli asuransi bisa mendapatkan gelar AMRP maupun AMRP. Bagaimana sekarang memperpanjang sertifikat LSP AME? Nah, untuk itulah kita akan mencoba menyampaikan pada saudara sekalian terkait badan apa itu yang terkait dengan pengertian program P2P. Jadi dengan pengertian program P2P ini tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian secara terencana serta
pengembangan kualitas pribadi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas profesional. Jadi Anda begitu terima lulus dari LSP AME mendapatkan gelar apa itu ajun maupun ahli, itu baru start. Anda dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya. Ini adalah pengertian program P2B. Yang kedua, dalam pengembangan profesional meliputi pemutahiran, pengetahuan teknis, pengembangan manajemen, dan aspek-aspek lainnya. Jadi sesuai dengan profesi Anda sebagai ahli asuransi atau ajun ahli asuransi, ahli manajemen risiko atau ajun ahli manajemen risiko, Anda dituntut melakukan pemutakhiran pengetahuan teknis, pengembangan manajemen, dan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga, setiap anggota AME telah menyandang gelar ajun ahli dan ahli, serta yang dikualifikasikan sama, harus mencatat kegiatan-kegiatan pengembangan profesional yang telah dilakukan dan akan dinilai dalam bentuk satuan kredit profesi. Jadi tadi yang telah disampaikan Pak Wakil Ketua AME, bahwa Anda setelah menjadi anggota AME, Anda harus bisa memberikan poin-poin yang disebut satuan kredit profesi, di mana setiap tahun harus dipenuhi. Mungkin secara detail saya akan sampaikan pada berikutnya. Ini tentang pengertian program P2B. Nah, terkait pada latar belakang diperlukan program P2B, yaitu terkait pada adanya tuntutan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya dan industri asuransi jiwa khususnya mengalami kemajuan dari tahun ke tahun yang seiring dengan tumbuhnya kebutuhan manusia terhadap jasa asuransi, dan perkembangan tersebut mutlak harus diikuti secara terus-menerus oleh profesional di bidang perasuransian. Jadi Anda semua dituntut untuk melakukan pengembangan pengetahuan, karena industri jasa asuransi dari tahun ke tahun itu pengembangannya semakin pesat. Nah, demikian juga bahwa hampir semua profesi keberhasilan memperoleh kualifikasi profesional bukanlah akhir dari proses belajar, tapi justru merupakan tahapan baru dalam pengembangan profesional yang berlangsung terus-menerus selama pemegang kualifikasi profesional itu bekerja aktif dalam menjalankan profesinya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Anda begitu lulus dari S1 itu bukan akhir daripada pengetahuan yang Anda harus kuasai, harus start. Setelah S1 Anda selesai, Anda dituntut untuk meningkatkan profesionalitas, yaitu dengan profesi yang Anda inginkan. Untuk di asuransi ada profesi ahli asuransi, ajun ahli asuransi, ajun manajemen risiko, ahli manajemen risiko, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang profesional harus selalu mengembangkan dirinya sehingga keprofesionalannya selalu up to date. Jadi di sini Anda dituntut untuk bisa zoomnya aja, ya. Jadi dengan demikian Anda dituntut untuk bisa meningkatkan profesionalnya secara up to date. Nah, manfaat P2B. Nah, anggota AME yang mengikuti program P2B selalu mengikuti dinamika ilmu pengetahuan praktek yang berkaitan dengan profesi perasuransian. Dengan mengikuti program P2B, anggota telah melakukan catatan-catatan yang baik mengenai kegiatan-kegiatan pengembangan profesional dan mengetahui apakah telah memenuhi kebutuhan sendiri atau perasuran. Yang ketiga, anggota akan didorong
untuk selalu meningkatkan pengetahuan, pengalaman, pengembangan kualitas pribadi, serta disiplin dalam menjalankan profesinya. Nah, disinilah apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua tadi, Pak Pri Hantoro, bahwa Anda dituntut setelah menjadi anggota AME, dituntut untuk bisa mengumpulkan SKP dengan tujuan untuk mengikuti P2B tadi. Nah, dalam mengikuti P2B ini bisa sesuai dengan program AME atau juga program lain. Nanti kami akan singgung mengenai berapa poin dari SKP masing-masing modul atau masing-masing subjek yang akan disampaikan dalam bentuk seminar, pelatihan, mengajar, dan sebagainya. Nah, dengan melalui jalur ilmiah, ini terkait pada jalur-jalur pengembangan profesional. Jadi ada beberapa jalur yang bisa dilakukan untuk pengembangan profesional. Pertama, melalui jalur ilmiah atau akademik. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membaca buku, jurnal, atau media sesuai bidang profesinya. Bisa mengikuti seminar, simposium, konferensi, workshop yang diselenggarakan oleh AME atau lembaga lain sesuai profesinya sebagai peserta, moderator, atau pembicara. Yang ketiga, bisa melakukan penelitian yang hasilnya dimuat dalam jurnal AME atau lembaga lain sesuai profesinya. Yang keempat, mengikuti pendidikan formal atau non-formal sesuai profesinya di lembaga yang kredibel. Yang kelima, menulis artikel di jurnal AME atau media lain. Yang keenam, mengajar di lembaga pendidikan sesuai dengan profesinya. Nah, ini jalur-jalur yang pengembangan profesional melalui jalur ilmiah. Beberapa yang kita harapkan sebenarnya untuk yang jiwa adalah mereka yang mengambil skripsi. Itu kita selalu mengharapkan membuat suatu jurnal yang bisa dimuat di jurnal AME. Tapi sayangnya tidak banyak yang membuatnya karena sifatnya belum wajib. Sehingga nanti Anda sekalian atau yang masih ajun ingin menjadi ahli asuransi, di mana nanti akan salah satu alternatif apakah mengikuti ujian komprehensif atau membuat skripsi. Maka apabila Anda pilih membuat skripsi, nanti akan diwajibkan untuk membuat jurnal yang terkait pada skripsi tersebut. Nah, yang menarik, ini suatu tantangan kita, kalau di lembaga-lembaga lain, Anda membuat suatu artikel, Anda membuat suatu tulisan-tulisan yang dimuat di jurnal, itu justru kita membayar. Tapi sebaliknya, kalau di AME, kalau Anda membuat jurnal dan dimuat di jurnal AME, maka justru AME yang akan bayar Anda. Jadi menjadi suatu kebalikan. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi ambil S3, sekarang itu untuk S3 wajib membuat jurnal itu harus dimuat di lembaga yang kredibel, maka kita harus membayar kepada jurnal tersebut. Tapi di AME itu sebaliknya. Justru kalau Anda membuat jurnal atau membuat tulisan atau membuat suatu karya-karya ilmiah yang dimuat di jurnal AME, justru Anda akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan kemampuan AME tentu saja. Ini poin-poin yang terkait pada jalur-jalur pengembangan profesional. Yang kedua, melalui jalur eksekutif. Jadi di sini aktif dalam kepengurusan lembaga, badan usaha, organisasi profesi. Aktif dalam kepanitiaan di berbagai kegiatan sesuai
bidang organisasinya. Yang ketiga, aktif dalam usaha pengembangan SDM, baik sebagai penyelenggara maupun instruktur atau pengajar. Jadi di sini seperti yang disinggung oleh Pak Wakil tadi, bahwa kalau Anda nanti menjadi tutor di dalam suatu tutorial di materi uji kompetensi di LSP AME, Anda juga akan mendapatkan poin SKP, tentu saja akan diminta bukti-bukti Anda sebagai instruktur atau tutor atau pengajar. Nah, yang ketiga ini adalah yang entrepreneurship. Jadi pengembangan jalur pengembangan profesional melalui entrepreneurship. Jadi keberhasilan memimpin di perusahaan, badan usaha, nirlaba, organisasi sesuai dengan bidang profesinya. Jadi misalnya Anda ada suatu prestasi di dalam memimpin suatu perusahaan, nanti prestasi tersebut bisa akan diberikan suatu SKP, poin dari SKP, tentu saja dibuktikan dengan surat-surat yang resmi. Jadi misalkan juga yang kedua, melakukan perbaikan sistem, metode, dan teknik sesuai bidang profesinya. Yang ketiga, usaha-usaha lain yang dilakukan atas prakarsa sendiri dan atau bersama orang lain yang berhasil meningkatkan kinerja perusahaan, badan usaha nirlaba, dan atau organisasi lain yang sesuai dengan bidang profesinya. Jadi ini tiga jalur ini merupakan jalur pengembangan profesional, yaitu terkait pada lembaga atau akademik, yang kedua melalui jalur eksekutif, dan yang ketiga melalui jalur entrepreneurship. Nah, dari tiga jalur tadi, tentu saja ada hasil usaha pengembangan profesionalnya. Berupa, inilah yang kita harapkan nanti di-upload atau dikirim ke Sekretariat AME, yaitu ijazah, sertifikat, surat keterangan, dan atau dokumen lain yang sah. Sehingga nanti AME akan memberikan poin SKP-nya sesuai dengan bobot daripada surat-surat tersebut. Yang kedua, misalnya kalau melakukan buat suatu buku, yaitu kopi asli buku yang telah diterbitkan. Ini cukup besar nih SKP-nya. Demikian juga tulisan berupa artikel-artikel yang telah dimuat dalam media profesi dan atau jurnal akademik dan profesional. Yang keempat, surat pengakuan prestasi seperti surat pengangkatan untuk jabatan lebih tinggi, surat penghargaan, dan sebagainya. Dan ini adalah hasil usaha pengembangan profesional dari Anda semua nanti. Nah, sekarang ada gelar lagi nih Pak. Mungkin Anda sekalian, khususnya yang masih relatif baru, yang baru saja di wisuda tahun yang lalu, atau 2-3 tahun yang lalu, ada gelar Qualified Insurance Professional, PIP. Ini sebenarnya gelar yang tadi saya singgung, diberlakukan sejak tahun 2007. Nah, tadi yang singgung bahwa dengan Qualified Insurance Professional, tentu saja perlu ada suatu bukti untuk mendapatkan SKP berupa ijazah, sertifikat, surat keterangan, dan sebagainya. Kopi asli buku yang telah diterbitkan, tulisan-tulisan, dan surat-surat pengakuan prestasi, dan sebagainya. Sehingga poin-poin berapa yang harus bisa mempertahankan PAP. Karena PAP itu ada suatu batasan. Dalam jangka waktu tertentu, PAP tidak lagi bisa digunakan apabila tidak bisa mempertahankan SKP-nya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa ini yang terakhir yaitu 2014 karena adanya LSP AME. Sebelumnya 2007 LSP AME belum berdiri, maka di tahun 2014 SK
telah dikeluarkan, yaitu pertama mencabut yang tahun 2007. Yang kedua adalah memberlakukan ketentuan baru tentang pemberian gelar Qualified Insurance Practitioner yang disebut QIP yang dapat dipakai di belakang nama masing-masing kepada seluruh anggota AME. Yang kedua, kandidat anggota AME yang baru dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar ajun ahli setelah diberlakukan SK ini. Jadi sebenarnya begitu Anda di wisuda tahun yang lalu, bulan September ya kalau nggak salah, itu Anda sudah bisa menggunakan selain A3 IJ atau A3 IK, Anda juga di belakang nama Anda juga bisa menyampaikan QIP, yaitu Qualified Insurance Practitioner. Nah, sekarang bagaimana ketentuannya? Bagi anggota AME yang telah terdaftar sebelum ditetapkan SK ini, gelar QIP tersebut berlaku 1 tahun. Bagi anggota AME yang telah terdaftar setelah ditetapkan SK ini, gelar QIP tersebut berlaku 1 tahun sejak terdaftar sebagai anggota AME. Jadi bagi mereka yang tahun yang lalu lulus menjadi ajun ahli asuransi, berarti Anda sudah bisa menyandang gelar QIP, tapi hanya berlaku 1 tahun. Nah, yang ahli asuransi tentu saja sudah mendapatkan QIP beberapa tahun yang lalu karena sudah menjadi ajun ahli asuransi, baik jiwa maupun kerugian, manajemen risiko dan sebagainya. Nah, yang ketiga, bagi anggota AME yang telah memiliki gelar QIP, untuk dapat mempertahankannya, diwajibkan mengikuti program P2B dan memenuhi nilai-nilai satuan kredit profesi setiap tahun sebagai berikut. Anggota AME penyandang gelar ahli atau setara ahli minimal 50 SKP. Ini untuk yang gelar ahli, baik ahli asuransi jiwa, ahli asuransi umum, dan ahli manajemen risiko perusahaan asuransi. Nah, bagi anggota AME yang menyandang gelar ajun ahli atau setara ajun ahli, minimal 35 SKP dalam 1 tahun. Nah, ini untuk yang ajun ahli. Nah, sebenarnya yang disampaikan Pak Ketua, Wakil Ketua tadi, Pak Priantoro, SK-nya yang berlaku ini, bahwa bagi ajun yang tahun yang lalu telah mendapatkan VIP, Anda harus memenuhi 35 SKP. Kalau tahun beberapa bulan yang lalu Anda belum bisa mengumpulkan SKP, maka paling tidak menjadi peserta program sekarang, seperti disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa Anda sudah mendapatkan 5 SKP. Jadi tinggal 30 SKP. Nah, tadi sampaikan bahwa mulai September sampai Desember ada program-program yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan akhir tahun ini Anda sudah bisa mengumpulkan lagi 30 SKP, sehingga totalnya 35 SKP, sehingga mulai akhir tahun ini Anda bisa mempertahankan P2B. Bagi yang ahli asuransi juga demikian. Sekarang sudah dapat 5 SKP, mungkin beberapa bulan yang lalu Anda sudah ikut program-program AME, maka ke depan Anda harus bisa memenuhi yang totalnya 50 SKP. Syukur-syukur Anda punya poin-poin tersendiri. Misalnya Anda juga sebagai lulus di S2 misalnya tahun ini dan mendapatkan gelar S2, Anda bisa sampaikan pada AME sehingga nanti akan diakui berapa SKP-nya. Sehingga diharapkan akhir tahun ini Anda bisa mempertahankan VIP-nya.
Nah, itu saja ini adalah menjadi poin yang perlu ada bagi Dewan Pengurus bahwa akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian SKP tersebut. Bagi anggota AME yang tidak memenuhi jumlah SKP yang dipersyaratkan, maka gelar VIP tidak diperpanjang. Nah, nanti sebenarnya kita punya program bahwa VIP itu sertifikatnya bisa dicetak dalam sesuai dengan program online-nya. Nah, ini prosedurnya bahwa anggota AME yang mengikuti program P2B harus mengisi formulir isian atau FORIS dan mengirimkan ke sekretariat AME dengan lampiran-lampiran tadi, apakah kopi sertifikat ijazah, penghargaan, surat penunjukan, surat keterangan, dan kegiatan yang diikuti, di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang diselenggarakan paling lama 1 tahun ke belakang sejak tanggal saat mengikuti program P2B. Yang kedua, surat keterangan bekerja dari perusahaan yang berkaitan dengan perasuransian. Nah, yang ketiga, memenuhi syarat administrasi keanggotaan AME. Nah, dari 3 ini nanti Anda bisa kirim ke sekretariat AME dan di situ nanti akan dilihat apakah sudah memperoleh 35 poin untuk ajun atau 50 poin untuk ahli. Demikian juga sebenarnya bisa dilakukan secara online, yaitu dengan mengikuti program ini dapat dilakukan juga secara online, artinya diupload di website AME. Dewan Pengurus melakukan evaluasi tahunan program P2B yang telah diikuti oleh anggota AME. Jadi dari prosedur pemenuhan program ini diharapkan Anda tercatat P2B-nya, yaitu program P2B-nya. Mudah-mudahan program P2B-nya sudah memenuhi setiap tahun 35 bagi ajun dan 50 bagi ahli. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah bagaimana manfaat program P2B terkait LSP AME, khususnya untuk perpanjangan sertifikat. Tadi yang saya singgung bahwa sertifikat LSP AME, baik ajun maupun ahli, itu hanya 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun harus diperpanjang. Kalau tidak diperpanjang, berarti Anda akan melakukan ujian lagi LSP-nya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa syarat perpanjangan sertifikasi LSP AME adalah untuk tingkat ajun ahli perlu mengumpulkan 100 SKS selama 3 tahun. Jadi selama berlakunya sertifikat LSP AME itu harus memenuhi 100 SKP. Salah ini, bukan SKS ya, SKP untuk tingkat ajun. Nah, untuk tingkat ahli harus mengumpulkan 150 SKP selama 3 tahun. Nah, sekarang yang saya sampaikan tadi di AME-nya sebagai Anda dari anggota AME, bagi ahli yang bisa mempertahankan gelar VIP selama 3 tahun, berarti Anda telah mengumpulkan 35 kali 3, yaitu 105 SKS. Bagi ahli yang bisa mempertahankan gelar VIP selama 3 tahun, berarti telah mengumpulkan 150 SKS. Artinya apa? Artinya apabila Anda bisa mempertahankan 3 tahun VIP-nya, baik bagi ahli maupun bagi ajun ahli, maka secara otomatis Anda memenuhi syarat untuk bisa diperpanjang sertifikat LSP-nya. Jadi untuk yang ajun sertifikatnya minimal 100 SKS selama 3 tahun, Anda sudah mempunyai 105 SKP. Untuk tingkat ahli, syaratnya adalah mengumpulkan 150 SKP
selama 3 tahun, di AME Anda sudah memenuhi 150 SKP apabila VIP-nya bisa bertahan selama 3 tahun. Dengan demikian, secara otomatis nanti sertifikat Anda, sertifikat LSP AME bisa langsung diperpanjang. Jadi sini ajun ahli maupun ahli yang bisa mempertahankan gelar VIP selama 3 tahun telah memenuhi ketentuan tentang perpanjangan sertifikat LSP AME, yaitu sertifikat LSP secara otomatis dapat diperpanjang. Ini kira-kira poin yang ingin saya sampaikan. Tentu saja terkait pada beberapa poin, mungkin kalau nggak salah Pak Hira sudah share ke SK-nya ya Pak Hira ya? Sudah share ke SK-nya, ada misalnya untuk pendidikan dan pelatihan, kalau menjadi peserta itu 11 poin, 110 poin, untuk bobot di luar negeri 15 poin, dan sebagainya. Jadi di sini ada lampiran SK yang terkait pada pendidikan dan pelatihan, berapa bobot daripada SKP-nya. Demikian untuk kegiatan non-edukatif, ada bobot pelatihannya, bobot SKP-nya. Demikian juga kegiatan lainnya ada bobot dari masing-masing kegiatan. Barangkali itu Pak Hira yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada suatu pertanyaan atau pendapat atau masukan-masukan, monggo untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Hira. Baik, terima kasih Pak Imam atas penjelasannya. Untuk itu, sesuai dengan susunan acara bahwa setelah presentasi dari Bapak Imam, maka akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab akan saya prioritaskan yang melalui chat. Untuk selanjutnya nanti akan kita pilih bagaimana yang sudah terjawab, mana yang belum, nanti untuk kita present. Secara present Bapak Ibu sekalian boleh untuk mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan berkaitan dengan program P2P adalah sampaikan melalui kolom chat. Gimana Pak? Silahkan resen, pertanyaan singkat, padat dan jelas, karena kita punya keterbatasan waktu. Pertanyaan bisa melalui Google Form untuk selanjutnya. Nanti akan saya share mengenai Google Form untuk respon. Dan ada pertanyaan juga tadi di kolom chat mengenai apakah materi ini bisa diakses di web Amaya. Kita akan matiin semua itu ya. Setelah mulai jadi sekarang kan ada yang dan Zoom ini juga akan diupload di YouTube channel di AME. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kali ini. Pak Hira masih di mute. Oke, saya mohon izin untuk di-mute yang lainnya juga. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Lucia mengenai pengumpulan poin minimal 50 atau 35 berlaku juga untuk wisudawan tahun 2022 juga, atau apakah ada rentang waktu? Sepertinya ini tadi sudah terjawab di slide terakhir dari Bapak Imam. Ada waktu rentang 3 tahun untuk mengumpulkan 100 bagi ajun dan 150 bagi ahli, tadi sudah terjawab. Kemudian ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Pak Budi Prasetyo. Untuk poin P2B di web AMAI kredit P2B tidak bisa diakses karena tulisan belum menjadi anggota AMAI. Apakah wisuda seharusnya sudah otomatis menjadi anggota AMAI? Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Budi. Ya. Pak Imam. Baik, yang menarik memang idealnya harusnya semuanya setelah menjadi anggota AME bisa akses untuk
di website kita. Mungkin karena waktu itu ada penggantian server, karena waktu itu server kita sangat-sangat lemah sekali, sehingga kita barangkali beberapa bulan yang lalu ya Pak Ate ya, kita lakukan perbaikan server. Mungkin dari aspek update dari aplikasi belum kita lakukan karena kita konsentrasi lebih pada ke ujian-ujian online. Mungkin suatu masukan nanti kita akan perbaiki. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita harapkan semua anggota AME bisa mengakses untuk mengupload data-data yang terkait pada P2B tadi. Nah, terkait tadi pertanyaan yang terakhir tadi yang tahun 22, mereka yang sudah mendapatkan ajun maupun ahli di tahun 22, itu pun bisa langsung mendapatkan VIP selama setahun dari sejak tanggal dia dinyatakan lulus mendapatkan gelar. Tentu saja untuk mempertahankan VIP tersebut perlu mengumpulkan poin-poin yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk ajun 35 dan untuk yang ahli 50 poin. Itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Imam. Kemudian lagi ada pertanyaan dari Bapak Ansolhani mengenai berapa lama perpanjangan sertifikasi LSP dan apa persyaratan perpanjangan sertifikat LSP. Sepertinya ini tadi di slide terakhir juga sudah dijelaskan oleh Bapak Imam. Nanti Pak Aan bisa mendownload dari web AMAI mengenai penjelasan tentang materi ini. Ya, terima kasih Pak Ira. Jadi untuk baik, silakan Pak. Ini akan ditambahkan sedikit Pak Ira untuk perpanjangan LSP. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu membaca sertifikatnya, itu batas sertifikat LSP hanya 3 tahun. Dan tadi sudah saya sampaikan juga batasnya 3 tahun, tetapi sertifikat tersebut bisa diperpanjang. Nah, di dalam skema untuk LSP AME, perpanjangannya itu tidak perlu ikut ujian lagi. Perpanjangan cukup memenuhi SKP, yaitu untuk ajun 100 poin SKP, untuk ahli 150 SKP. Nah, apabila Anda bisa mempertahankan QAP selama 3 tahun, berarti kan 35 kali 3 itu sudah memenuhi, dan untuk yang ahli 50 SKP kali 3, 150 SKP, sehingga otomatis Anda akan diperpanjang. Sehingga nanti LSP AME akan memberikan sertifikat yang baru yang berlaku 3 tahun berikutnya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Aan. Selanjutnya di pagi yang cerah ini ada yang masih meminta pencerahan, yaitu Pak Marihot Simanjuntak. Mohon pencerahan kalau jurnal terutama Scopus, gelar MH, MM, doktor juga, apa ada SKP-nya? Ya, jadi menarik ini. Jadi sebenarnya tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalnya Anda mendapat S3, Anda bisa sampaikan ijazahnya. Tadi kan kalau salah dalam SKP kan ada ijazah yang harus disampaikan. Nah, ijazah itu akan menjadi pertimbangan untuk mendapatkan SKP. Tentu saja bobot dari SKP tergantung. S1 pasti lebih kecil dibandingkan S2, S2 lebih kecil dibandingkan S3. Jadi untuk gelar apakah S3, S2, S1 itu akan kita lihat poinnya berapa. Nah, untuk yang jurnal juga demikian. Jurnal-jurnal apakah yang ditulis di jurnal AME ataupun di jurnal di luar AME itu akan mendapatkan poin juga. Itu kita Pak. Baik. Selanjutnya, terima kasih Pak Imam. Ini ada pertanyaan ini yang jauh dari luar kota tapi dekat di hati. Pak Oskar Pakpahan, apa kabar Pak Oskar? Bila sudah lama A2IK tidak share SKP lagi, apakah untuk dapat sertifikat cukup 3 tahun terakhir untuk dapat sertifikat? Monggo Pak Imam. Ya, ini menarik. Memang beberapa tahun yang lalu sosialisasi terhadap
P2P ini belum begitu jalan. Jadi barangkali untuk ke depan kita akan aktifkan lagi. Jadi bagi teman-teman yang sudah ajun maupun ahli beberapa tahun yang lalu yang selama ini belum menyampaikan laporan atau menyumbangkan poin P2B-nya belum berjalan, sebaiknya segera kita lakukan sehingga Anda bisa mendapatkan VIP. Dan bagi teman-teman, mungkin kan seingat saya 2014 itu sudah pernah kita lakukan uji kompetensi dari LSP AME. Dan sejak itu berarti Anda seharusnya melakukan perpanjangan LSP, sertifikat LSP, dan itu tidak dilaksanakan. Nah, ini nanti kita akan coba mencari suatu solusi, teman-teman yang sebelum diperpanjang ini tidak lagi harus ikut ujian LSP lagi, Pak. Jadi intinya tadi mungkin kita perlu pikirkan barangkali di Dewan Pengurus untuk katakanlah seperti pemutihan atau bagaimana. Itu Pak, kira. Terima kasih Pak Imam. Selanjutnya dari Pak Ari Mulyono. Pak Oscar, apa kabar Pak? Baik Pak. Baiklah. Saya lanjutkan dari Pak Ari Mulyono. Bapak izin bertanya. Seingat saya baru kali ini sosialisasi mengenai P2B-nya ya Pak. Kalau boleh usul tiap tahun disosialisasikan ya Pak. Siap? Ya. Kami akan selalu mensosialisasikan. Ya, betul sekali. Jadi ini suatu masukan. Memang beberapa tahun yang lalu kita terlena tentang P2B, bahkan VIP-nya juga terlena juga. Ada yang pakai, ada yang tidak. Bahkan mereka tidak memenuhi P2B, tapi tetap VIP tetap disampaikan di belakang nama mereka dan sebagainya. Nah, untuk itu kita akan mencoba secara rutin, bahkan bulan depan kami juga akan melakukan sosialisasi khususnya mereka yang akan diwisuda pada bulan September ini. Jadi bagi teman-teman yang baru saja menjadi anggota AME, mestinya mereka harus tahu tentang P2B ini. Itu kira-kira. Baik. Pertanyaan kedua, Pak Ari, berhubung selama ini sepertinya AME vakum pasca pandemi, kira-kira ke depannya apakah akan ada fungsi sekretariat AME, terutama cabang untuk para anggota? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan Pak Ira, bahwa program untuk anggota mungkin lebih praktis tetap kita gunakan webinar seperti ngobar dan sebagainya. Tapi AME sendiri juga akan tetap menyelenggarakan seminar-seminar atau konferensi internasional di mana poinnya Pak Jadi poinnya justru lebih besar. Misalnya untuk seminar wisuda itu poinnya nanti berapa Pak Ira 25 kalau salah ya? 25. Ya, 25 SKP. Jadi cukup besar. Jadi cukup 2 kali sudah terpenuhi untuk memenuhi SKP dari setiap tahunnya. Bahkan yang lalu kita menyelenggarakan seminar di bulan Maret, poinnya sampai 40 karena kita melakukan seminar internasional. Jadi pembicaranya baik dari luar maupun dari dalam. Itu Pak. Mungkin ini sekedar gambaran dulu ya. Untuk SKP yang disediakan selama tahun 2022 sampai akhir Desember adalah total ada 55 poin yang tersedia. Nanti akan ada kegiatan lagi di tanggal 20. Tanggal 7, Pak. 7 juga ada harusnya. Tanggal 7 September ada juga. Tanggal 7 September, betul. Itu berkaitan dengan KABN, barang milik negara. Jadi bukan AME, tapi itu nanti akan kita share juga ke anggota. Itu nilainya tinggi. Kita kerjasama dengan KABM, Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.
Ini adalah yang dari AMAI sendiri kita menyediakan sampai 55 poin. Nanti tanggal 26 Agustus kami tunggu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk bergabung dalam ngobar dengan SKP 5. 16 September dengan SKP 5 juga. Wisuda AMAI 25 akan dilakukan seminar tanggal 26 September. 28 Oktober juga 5, 25 November, dan terakhir 9 Desember. Kalender kegiatan ini akan kita share di web, sehingga nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kontrol, bisa cek mengenai berapa SKP kecukupan yang harus dimiliki. Baik, selanjutnya saya mungkin karena banyak chat yang masuk, raise hand sementara saya tunda, karena ini saya harus membaca satu persatu. Bentar, tadi saya sudah. Oke, ini sampai Pak Andre. Pak mau tanya, untuk SKP jika dapat dikumpulkan 105 poin dalam 2 tahun, apakah di tahun ketiga tidak perlu mengumpulkan lagi? Monggo, Pak Imam. Ya. Sebenarnya kita memang bisa terjadi dalam 2 tahun bisa 150 kan gitu, ya kan? Tapi masalahnya dalam 2 tahun minta 150, tetapi apakah QIP-nya Anda bisa pertahankan? Jadi mungkin untuk perpanjangan RSP itu nggak ada masalah, karena kita akumulasi kan 150 itu dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun 150 SKP, artinya dalam 2 tahun sudah dapat 150, berarti sudah bisa diperpanjang sertifikat RSP-nya. Tapi dari sisi AME-nya tahun ketiga belum bisa Anda mendapatkan memperpanjang QIP-nya. Jadi alangkah sebaiknya walaupun dalam 2 tahun sudah mendapatkan 150, tapi untuk QIP-nya juga tetap dipertahankan setiap tahun 50. Jadi ini idealnya sebenarnya yang kita harapkan adalah kontinuitas ya, baik untuk QIP sekaligus bersamaan dengan perpanjangan RSP-nya, Pak. Tapi kalau Anda bisa 150 dalam 2 tahun, tambah lagi 50 lagi, berarti 200, itu alhamdulillah. Artinya P2B Anda atau pengetahuan Anda lebih meningkat dibandingkan dengan teman-teman yang lain kan begitu. Udah, dia bisa pesan Gojek. Itu kira-kira. Jadi dia Baik, terima kasih Pak Imam. Nah ini juga mungkin pertanyaan ini mewakili banyak dari para pemegang gelar. Dari Ibu Edah, jika lulus A2IK sudah dari 5 tahun yang lalu dan tidak melakukan perpanjangan sertifikat, sementara sebenarnya sudah banyak mendapatkan poin, misalkan dari mengajar, maka apakah tetap perpanjangan tidak dapat dilakukan dan harus ujian kembali, atau semua poin yang sudah dikumpulkan dilaporkannya terlambat? Ya, itu saya kira saya sudah singgung tadi bahwa karena barangkali sosialisasi kita beberapa tahun yang lalu tidak jalan, maka perlu cari solusinya bagaimana kan gitu. Tentu saja kita akan coba mencari solusi terbaik bagaimana Anda bisa diperpanjang sertifikat RSP-nya. Jadi misalnya apakah seakan-akan ujian lagi walaupun dipastikan Anda lulus kan gitu. Itu salah satu solusi nanti yang kita bicarakan dengan di Dewan Pengurus, Pak Ira. Baik, terima kasih Pak Imam. Ini pun sekaligus menjawab pertanyaan dari Asuransi Bakti Bayangkara Ibu Eka Puspitasari. Pertanyaannya sama. Jadi, ya. Tadi Eka jawaban dari Bapak Imam. Mungkin yang paling penting ke depan kita harapkan P2P ini benar-benar Bapak Ibu sekalian bisa dipenuhi. Sehingga kita tidak kesulitan lagi untuk perpanjangan di PNSP, karena ini sertifikatnya kan atas nama PDSP. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu atau Bapak Fetsi ya. Bagaimana cara mengikuti kegiatan tanggal 26 September dengan 25 SKP?
Ya. Ini acara. Jadi begini. Jadi dalam membuat suatu program itu kita lihat programnya siapa, apakah dilaksanakan oleh lembaga lain atau AME sendiri yang menyelenggarakan. Itu satu poin. Poin kedua, apakah program ini bobotnya ada internasionalnya atau tidak? Kalau program internasional biasanya bobotnya lebih besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya seperti bulan Maret yang lalu sampai 40 poin. Nah, kenapa untuk September, tanggal 26 September, pas pada saat wisuda, itu 25 poin, karena ada juga pembicara dari luar, walaupun bukan internasional sebenarnya. Jadi selain pembicara dari dalam negeri, ada juga pembicaranya dari luar negeri, sehingga tidak 40 seperti bulan Maret yang lalu, tapi hanya 25 poin. Dan ini karena AME yang menyelenggarakan, kita lebih fleksibel untuk menentukan poinnya. Berbeda dengan lembaga-lembaga lain, mereka harus minta poin dulu kepada AME, Pak. Itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak Imam. Dan ini sekaligus saya informasikan bahwa tanggal 26 September nanti kita akan ada seminar bersamaan dengan kegiatan wisuda. Dan itu nanti flyernya akan segera kita susulkan, akan kita share, dan ada harga khusus untuk anggota AMAI. Dan itu betul dengan 25 SKP. Baik, terima kasih Pak Fedzi atau Ibu ya ini ya. Lanjut dari Bu Husnul. Pak, untuk gelar A2 IKAT jika aktif mengajar berarti hanya mengirimkan SK pengangkatan pengajar saja cukup ya? Ya, jadi tentu saja ngajar itu ngajar apa kan itu? Kan harus ada layoutnya, pengajaran apa? Tidak hanya sekedar mengajar. Jadi misalnya Anda ahli asuransi kerugian, tapi mengajarnya di bidang SDM misalnya. Jadi kurang match kan itu. Bahkan yang ekstrem mengajarnya adalah masak misalnya. Kan berbeda, jauh beda kan itu. Sehingga diharapkan kalau Anda ditunjuk sebagai perusahaan sebagai pengajar atau mengajar di perguruan tinggi, tentu saja ada silabus apa yang Anda akan lakukan untuk pengajaran tersebut. Dengan bobot dengan silabus atau materi pengajaran itu, AME akan memberikan bobot sesuai dengan materi ujiannya, materi yang akan diberikan. Itu kira-kira. Jadi kalau Bu Husnul ini mengajar memasak tidak bisa diajukan ya Pak Imam ya? Betul. Linear ya, secara akademis. Ekstrem ya itu ya. Untuk selanjutnya, nah ini tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya. Dari Pak Rama, Pak maaf untuk gelar VIP itu apakah ada sertifikat tersendiri atau tergabung di sertifikat A3IK ya Pak? Terima kasih. Nah, menarik itu. Ya, menarik itu. Jadi sebenarnya di dalam aplikasi kami di website ya Pak ya, itu Anda bisa mencetak sendiri tentang gelar VIP. Nah, sayangnya mungkin kita belum sempat evaluasi terhadap program itu karena memang kemarin sedang melakukan perubahan server. Jadi mungkin saya ingin jelaskan sedikit mengenai server ini bahwa sejak adanya COVID, server yang lama itu sering kena hijack. Banyak orang-orang yang mencoba masuk ke server kami, akhirnya server kami rusak. Nah, untuk itu AME segera melakukan perbaikan, kita membeli server yang baru dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tentu saja perlu dimodifikasi atau disesuaikan dengan server yang baru. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang diinginkan oleh teman-teman tadi bahwa VIP bisa dicetak langsung melalui online setelah tentu saja memenuhi VIP yang dipenuhi. Itu kira-kira.
Terima kasih Pak Imam. Untuk selanjutnya yang relevan dengan pertanyaannya itu adalah dari Capital Life ya, Sari Utami. Waktu perpanjangan berdasarkan dari tanggal wisuda, apa tanggal sertifikat ajun yang kami terima? Apakah ada pemberitahuan sebelumnya jika tidak memenuhi SKP? Monggo. Ya, itu saja bukan berlakunya sudah, tapi sejak dinyatakan mendapatkan sertifikat berlakunya. Jadi berlaku 3 tahun itu adalah sejak sertifikat dikeluarkan. Jadi misalnya kalau nggak salah ada yang sudah dikeluarkan di bulan untuk sudah ini Pak ya, Adik, kemarin ya. Jadi tanggal kemarin maka berlaku 3 tahun ke depan. Jadi bukan tanggal wisudanya. Karena wisuda itu sifatnya kan promosi aja. Jadi akan berlaku 3 tahun sejak sertifikat diberlakukan. Nah, tentu saja kita harapkan nanti kami akan coba membuat suatu program khusus bahwa mengingatkan kepada teman-teman yang sudah menjelang akhir masa berlakunya LSP, sehingga apakah Anda sudah memenuhi atau tidak. Karena yang saya khawatirkan adalah setelah kita ingatkan ternyata VIP-nya nggak terpenuhi atau SKP-nya tidak terpenuhi 150 atau 100 poin. Itu Pak. Baik. Terima kasih. Itu sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Bu Dr. Trisna yang menanyakan hal yang sama. Jadi sudah sekaligus terjawab. Baik, selanjutnya dari Bapak Hasudungan Sianipar, Pak mohon diuraikan masing-masing program berapa SKP mengajar atau pelatihan. Ini mungkin sudah dari SK Pak Hasudungan. Mungkin nanti ya, bisa jadi tadi mengajar tergantung pada mengajar kalau hanya 1 jam pasti bobotnya berbeda dengan kalau dia mengajar 1 minggu, 2 minggu atau beberapa hari kan gitu, ya kan? Jadi itu tergantung pada bobot daripada materi yang akan disampaikan di dalam pengajaran tersebut. Jadi misalnya mengajar di perguruan tinggi pasti bobotnya lebih besar dibandingkan kalau kita mengajar yang sifatnya adalah pelatihan dalam jangka pendek misalnya. Jadi kita melihat ini dan itu nanti AME yang menentukan. Tentu saja AME akan membentuk suatu tim khusus untuk menilai usulan-usulan dari Anda semua. Jadi sesuai dengan bukti sertifikat atau surat keterangan termasuk dilampirkan adanya materi apa yang disampaikan. Di situ akan terlihat bobot daripada SKP-nya, Pak. Itu. Ya. Terima kasih Pak Imam. Kemudian ini dari Pak Yayat. Izin bertanya, jika lulusan A2IK sejak 2008, lama sekali ya, dan aktif sebagai pengajar atau tutor, apakah di tahun ini perlu melaporkan kembali ke AME? Ya, tadi sudah diuraikan. Betul. Sebaiknya karena belum pernah disampaikan pada AME, maka katakanlah kita bicara ke depan, Pak. Bu, kita bicara ke depan, mohon segera disampaikan pada Sekretariat AME. Kalau memang belum bisa online, mungkin karena aspek aplikasi kami, mungkin bisa dikirim melalui via sarana pengiriman ke sekretariat. Nanti kita akan melihat bobot daripada materi yang Anda ajarkan sehingga bisa mendapatkan poin sesuai dengan ketentuan dan keputusan dari masing-masing bobot daripada silabus tersebut. Itu kira-kira. Jadi sekaligus terjawab itu bagaimana pelaporannya melalui website atau manual, apakah yang dilaporkan cukup surat keterangan dari lembaga pendidikan asuransi. Tadi sudah terjawab ya. Dan terakhir tulisan jurnal yang diterima AME apakah terkait teknis asuransi atau bisa topik lainnya yang relevan.
Ya, jadi sebenarnya di sini tidak terkait hanya asuransi. Jadi misalnya aspek keuangan itu perlu bisa aja kita melihat topiknya atau bobot materinya, apakah dalam bentuk keuangan terkait pada marketing dan sebagainya. Jadi asuransi ini sebenarnya hanya sebagai ahli asuransi kan sebenarnya tidak hanya ahli asuransi saja kan. Jadi aspek keuangan termasuk SDM. Jadi misalnya teman-teman yang sebagai manajer SDM itu bisa memberikan pengajaran SDM dan sebagainya, itu akan diberikan poin juga. Tentu saja bobotnya berbeda dengan kalau memang benar-benar ahli asuransi kan gitu yang dibicarakan topiknya. Jadi misalnya Anda mengambil tapi dokternya adalah dokter bidang asuransi, itu bobotnya akan lebih besar dibandingkan dengan dokter tapi jurusan politik misalnya. Itu kira-kira. Baik, terjawab sudah dari Pak Yayat. Kemudian Pak Budi Prasetyo. Terima kasih atas sosialisasinya Pak. Baik, terima kasih kembali juga Pak Budi. Saya baru mengetahui jika sudah A3 bisa langsung ambil satu modul untuk mendapatkan gelar AAMRP, Ajun Ahli Manajemen Risiko Perasuransian ya. Apakah ada info jenis modul ujian untuk AAMRP Pak? Jadi begini, memang kami belum melakukan suatu tutorial sebagainya untuk MR ya. Jadi bisa aja pihak lembaga lain yang melakukan tutorial. Tapi bagi Anda yang Ajun mau mengambil MR3 itu memang dimungkinkan dan bisa langsung. Tentu saja karena MR3 itu harus mengetahui MR1, MR2, maka di dalam pendaftaran akan mendapatkan buku untuk MR1, MR2, dan MR3. Sehingga Bapak sekalian atau Ibu sekalian akan memahami konsep dasar daripada MR1 sampai dengan MR3. Demikian juga yang ahli asuransi. Itu juga bisa langsung mengambil MR5. Tapi akan mendapatkan buku 5 subjek, yaitu MR1, MR2, MR3, MR4, dan MR5. Jadi masing-masing ada bukunya, baik MR1, MR2, MR3, MR4, dan MR5. Nah, disitulah kita harapkan adalah tutorial akan memberikan arahan bagaimana memahami MR1, MR2, MR3, MR4, dan MR5, karena yang diujikan MR5, tapi MR5 ini perlu memahami MR1, MR2, MR3, dan MR4. Itu kira-kira. Ya. Dan saya yakin teman-teman yang sudah ahli asuransi untuk bisa mengambil ujian MR5 itu tidak ada kesulitan. Karena dalam praktek hampir semua banyak yang lolos ya Pak Ate ya. Hampir semua ada yang lolos, nggak jarang gagal. Ini menjadi optimasi kita lah. Jadi mudah-mudahan Anda sekalian bisa mengambil MR3 bagi yang Ajun atau MR5 bagi yang sudah ahli asuransi. Sehingga nanti Anda bisa mendapatkan gelar Ajun Ahli Asuransi Kerugian dan Ajun Ahli Manajemen Risiko Perasuransian. Demikian juga yang ahli asuransi jiwa atau krian dan ahli manajemen risiko perasuransian. Jadi semakin panjang gelar Anda nanti. Karena di industri asuransi ini paling senang mengumpulkan gelar-gelar nih. Silakan Pak Ira, masih ada yang lain Pak Ira? Oke. Kemudian ini ada ya sedikit pertanyaan, tapi ini ada out of the box ini dari Bu Kusnul ini. Jika pemegang gelar dimutasi atau terburuknya didemosi, apakah berpengaruh terhadap gelar? Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, untuk misalnya demosi atau delusi, untuk gelar Ajun Ahli Asuransi Jiwa Kerugian atau Ahli Asuransi Kerugian Jiwa, itu adalah seumur hidup. Ekstrimnya, ada suatu kasus apapun sehingga dikeluarkan dari AME, dikeluarkan dari perusahaan, maka gelar itu masih tetap
bisa bertahan, bisa digunakan. Misalnya seperti halnya kalau dokter Andes atau insinyur atau S1 sarjana SE dan sebagainya. Tapi untuk yang AMRP juga bisa, karena itu adalah gelar sesuai dengan seumur hidup. Tapi untuk QIP ini saja terjadi demosi atau delusi itu akan berpengaruh apakah bisa mempertahankan QIP-nya atau tidak. Demikian juga untuk perpanjangan LSP-nya, karena ini LSP-nya terkait pada kompetensi, sehingga kalau mereka tidak bekerja di perusahaan asuransi itu agak sulit untuk mendapatkan sertifikat dari LSP AME. Itu kira-kira Pak Ira. Baik, terima kasih Pak Imam. Ini juga ada pertanyaan dari Ramayana Pak Sanggri. Ini juga nanti akan kita perhitungkan kembali, karena kita bahas di Dewan Pengurus. Bagaimana dengan kelulusan yang sudah lama tidak mengupdate. Untuk selanjutnya ada Bapak Hadiraden. Izin tanya Pak, sebenarnya apa urgensi kepemilikan gelar QIP bagi pemilik gelar? Ya. Khususnya bagi yang bersangkutan di tempat bekerja, karena sepertinya perusahaan tidak membutuhkannya atau belum bisa membuat pemilik gelar mendapatkan penghargaan yang lebih atas kepemilikan gelar tersebut. Ya, jadi sebenarnya QIP itu memberikan gambaran bahwa kita sebagai anggota AME itu mengupdate ilmunya, mengupdate pengetahuannya yang terkait dengan sesuai dengan bidangnya, ahli asuransi, apakah jiwa, kerugian, apakah manajemen risiko. Jadi terkait pada penghargaan dari perusahaan, tentu saja ini kembali pada perusahaan masing-masing, bahwa ada perusahaan yang memberikan kompensasi atau penghargaan yang cukup besar kepada mereka-mereka yang ahli atau ajun dan sebagainya, atau yang mempertahankan VIP. Tapi ada juga perusahaan yang tidak memberikan. Ini kembali pada policy masing-masing manajemen. Tapi dari sisi kepentingan profesional, tentu saja dituntut Anda semua yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa Anda dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan, kompetensinya terhadap baik ilmu maupun pengetahuan yang terkait pada apa yang disampaikan, bahwa tuntutan perkembangan industri asuransi dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga kita dituntut untuk juga meningkatkan kemampuan kita masing-masing. Nah, dengan QIP memberikan gambaran bahwa Anda memenuhi kewajiban, memenuhi tuntutan dari pengetahuan dan sebagainya tadi. Itu kira-kira Pak Ira. Baik, terima kasih. Jadi, kalaupun perusahaan belum bisa memberikan penghargaan, barangkali di tempat lain masih bisa memberikan penghargaan. Itu yang perlu dicari, mungkin itu Pak Hadir. Betul. Oke Pak, mohon diuraikan masing-masing program berapa SKP untuk mengajar atau pelatihan atau menulis jurnal, melengkapi administrasi keanggotaan. Nah itu ada di SKP itu sebenarnya, Pak Usman, bisa dibaca. Kemudian selanjutnya dari Pak Basyar. Pak tidak terlihat ini Pak Monster Jaya. Ini optimis sekali ini. Terima kasih Pak atas rencana pemutihannya. Mohon dapat disosialisasikan kembali ya Pak terkait pemutihan dimaksud. Terima kasih. Ya, ya kita catatlah, nanti kita akan pertimbangkan nih bagian ke depan. Ya. Sebagai masukan Pak Monster. Baik, selanjutnya Pak Ansolhani, LSP saya berakhir 2021 dan sudah melengkapi SKP 150 SKP. Tapi sampai saat ini saya belum menerima perpanjangan sertifikat LSP. Nah, silakan Pak Imam. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Jadi apakah poin-poinnya sudah disampaikan ya Bu ya? Tadi sudah memenuhi berapa poin dan sebagainya, sudah semua sudah disampaikan. Mudah-mudahan kalau sudah disampaikan nanti sedang kita proses untuk bisa mendapatkan sertifikat LSP-nya. Memang kalau kita membuat perpanjangan LSP ini, kalau satu-satu itu dari pihak BNSP agak menyulitkan, sehingga biasanya kita kumpulkan beberapa
orang atau beberapa sertifikat yang harus kita proses ke PRSP, Pak. Tapi coba kita cek nanti. Yang jadi pertanyaan itu berapa lama, Pak? Karena sudah lebih dari 6 bulan loh, Pak. Ya, ya. Saya kira itu nanti kita sebagai, kita cek Pak Ira. Masih ada yang lain Pak Ira? Mic-nya termute, Pak. Masih mute, Pak Ira. Halo Pak Ira? Masih mute Pak Ira? Masih banyak, mohon izin saya ini dulu Pak. 5 Ya, pertanyaan barangkali Pak. Gimana? Dari Bu Siva Purwaningsih, izin bertanya apakah keanggotaan AMAI ini ada grup khusus di WA atau di mana untuk mendapatkan informasi lanjutan dari kegiatan AMAI selain dari web? Ya, jadi mengenai grup ini memang ini kembali pada ke depan terkait pada komunikasi semakin canggih. Yang lalu beberapa tahun, 10 tahun yang lalu tidak ada WA dan sebagainya, sekarang semakin meningkat, bahkan Instagram dan sebagainya. Dan ini pengurus AMAI sedang mengembangkan bahwa ada media-media yang kita manfaatkan, baik WA, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Nah, yang idealnya adalah terkait pada komunikasi itu. Kalau WA itu kan ada keterbatasan Pak Ira. Nah, anggota kita kan ribuan ini, tapi sehingga tidak bisa kita angkat semuanya. Nah, ini barangkali nanti kita akan makanya sekarang ini sedang kita buat, mudah-mudahan sudah mendapatkan izin dari Google. Kita akan mengeluarkan aplikasi yang disebut AMAI in Hand. Jadi nanti dengan aplikasi AMAI in Hand Anda bisa download di Play Store. Nah, dengan Play Store itu Anda bisa melakukan download untuk bisa mengaplikasikan AMAI in Hand. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita keluarkan dan kita bisa mendapatkan sekaligus untuk mendapatkan update data. Dan mungkin ini menjadi tanggung jawabnya Pak Ira. Barangkali Pak Ira bisa menambahkan Pak Ira. Monggo Pak Ira. Baik, terima kasih. Jadi untuk lebih mendekatkan dan komunikasi antara anggota AMAI dengan sekretariat, proses sampai saat ini AMAI in Hand masih dalam perbaikan, sehingga nanti aplikasi tersebut bisa diakses melalui handphone Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa kita rilis aplikasinya. Baik, selanjutnya dari Pak Marihot bertanya kembali, sebaiknya Q&A ini juga direcord untuk di-share ke seluruh peserta. Betul, memang Pak Marihot, rencana saya seperti itu, sehingga nanti kita ada saling non-well ya mengenai question and answer berkaitan dengan P2B. Dan itu juga bisa di-download di web AMAI juga, nanti kita akan share. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, karena saya sudah minta izin ke Pak Imam untuk 5, jadi sekarang pertanyaan ketiga. Ya, Pak Yahya, dulu sering mengisi P2B, namun sejak beberapa tahun belakangan website sering di-down sehingga tidak bisa mengupload, sehingga beberapa tahun tidak input. Bagaimana solusinya untuk SKP yang seharusnya bisa diupload untuk 1 atau 2 tahun sebelumnya terkait sertifikat yang pelatihan dimiliki atau berlaku hanya yang ke depan saja? Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yahya. Ini sudah terjawab bahwa secara teknis nanti akan dibicarakan di Dewan Pengurus bagaimana mengenai SKP yang belum terlaporkan. Ibu Dewi Rosika, saya dulu kurang paham terkait P2B. Untuk yang telah lama menyandang gelar ahli sejak lama namun belum melaporkan SKP-nya, mohon informasi dan... Nah, ini sama juga pertanyaan dengan Pak Jaya, bahwa memang itu nanti akan dibicarakan. Kita anggap itu satu pertanyaan.
Mohon informasinya untuk mengecek poin SKP ini apakah bisa dari website AMAI dari Pak Andre Argantara. Ya, sebenarnya bisa kita lakukan dengan melalui website AME. Bahkan nanti itu pun bisa dilakukan dengan AME in hand. Jadi nanti langsung dari HP Anda bisa mengupload bukti-bukti P2B Anda, nanti bisa langsung kita laksanakan. Hanya memang tadi yang saya sampaikan, website kita masih ada terkendala beberapa poin tadi, yaitu akibat daripada server kita yang masih belum stabil. Tapi mudah-mudahan dengan server kita yang baru, itu akan bisa kita aplikasinya lebih baik lagi. Tapi dengan harapan saya sebenarnya nanti bisa digantikan di tadi AME in hand. Nanti Bapak sekalian bisa download di Play Store tentang terkait pada itu. Baik, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya juga mohon Bapak Ibu Saudara sekalian cek di kolom chat bahwa saya sudah nge-share mengenai form respon by Google Form. Silahkan diisi Q&A nanti dari kita untuk kita, pertanyaan itu akan saya share di web dan di Instagram AMAI. Ya. Baik, ini pertanyaan dari Pak Jason Jenner. Apa kabar Pak? Izin bertanya Pak, terkait perolehan AMR tadi. Oh, saya agak kurang jelas. Apakah setelah menyelesaikan gelar ahli A2 bisa langsung dapat ataukah masih tambah subjek ujian lagi? IAP-nya apakah bisa langsung dapat juga? Terima kasih. Dari Pak Jason. Jadi maksudnya setelah mendapatkan ahli asuransi, terus bisa, maksudnya gimana? Terkait perolehan gelar AMRP slide 3 atau 4 tadi, berkaitan dengan slide. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda sudah ahli asuransi, tidak perlu Anda ikut lagi MR1. Tidak perlu Anda mengikuti MR1, MR2, 3, 4, baru 5. Anda bisa langsung mengambil MR5, Pak. Jadi kalau nanti begitu Anda ahli asuransi, terus ambil lagi MR5, Anda bisa langsung mendapatkan MRP. Kalau lulus tentu saja. Jadi tidak perlu mengambil ujian lagi MR1 dan sebagainya. Demikian juga untuk yang ajun. Jadi Anda yang sudah masih ajun, Anda mungkin untuk sementara melupakan ujian ahlinya, Anda juga bisa ngambil ajun, yaitu MR3, sehingga Anda bisa langsung mendapatkan ajun ahli asuransi kerugian dan ajun ahli manajemen risiko perasuransian setelah MR3-nya lulus saja. Itu bisa langsung kok. Karena syaratnya khusus untuk ajun dan ahli bisa mengambil 3 atau 5. Baik. Terima kasih Pak Imam untuk jawabannya. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak Dr. Suhartono ini. Kalau aktivitasnya sebagai pengajar atau dosen di perguruan tinggi khusus asuransi dan banyak sekali mengumpulkan sertifikat pelatihan baik yang diadakan oleh sekolah tinggi maupun dari luar termasuk aktif dalam pelatihan pengembangan asuransi, apakah sertifikat-sertifikat tersebut dapat diakui? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi sertifikat itu tolong disampaikan ke sekretariat, apakah dalam bentuk manual dikirim atau melalui upload nanti. Yang penting adalah tidak hanya sertifikat, tapi juga silabus apa yang Anda lakukan pengajarannya. Jika kita bisa menilai bobot daripada berapa SKP yang akan kita akui. Jadi tidak hanya sekedar sertifikatnya, tapi juga materi apa yang Anda lakukan pengajaran. Gitu, Pak. Ya, mungkin terkait dengan materi asuransi, Pak ya. Baik itu manajemen risiko, reasuransi, underwriting, ya materi reasuransi Pak utamanya Pak. Ya. Karena memang yang diajarkan itu gitu Pak.
Ya, iya, tapi kan kita nggak tahu kalau hanya sertifikat aja. Tapi kan harus perlu tahu kira-kira materinya apa yang diberikan kan begitu. Jadi Ya, tadi misalnya yang barusan saya Anda sampaikan, ngajar Pak, reasuransi, ya kan misalnya gitu, ya kan? Tapi ngajar reasuransi kan underwriting gitu ya. ada silabusnya kan, Pak? Ada Pak. Ada, Nah, Pak. itu disampaikan supaya Ya, enggak, supaya lengkapi kan maksud gitu. saya gini Pak, maksud saya itu bukan umum tapi memang khusus buat asuransi gitu loh. Jadi artinya memang terkait langsung gitu. Nah, silabusnya nanti silabus-silabus yang terkait dengan asuransi kan gitu Iya, ya. betul. Bahkan sebenarnya mengajar STM pun dimungkinkan, Bu, Pak. Ya. Karena tidak hanya khusus asuransi sebenarnya. Jadi misalnya Anda mengajar SDM, kan dimungkinkan. Iya. Itu. Tapi tentu saja subjeknya adalah yang terkait pada pengetahuan tentang asuransi dan sebagainya. Tapi jangan sampai Anda mengajar bahasa Inggris misalnya. Itu diminta poinnya misalnya. Atau mengajar tadi yang ekstrim, mengajar memasak, minta poin SKP misalnya. Jadi itu kan sangat yang itu kontras. Tapi yang terkait pada pengembangan pengetahuan di industri perasuransi. Iya Pak, yang tadi Bapak sampaikan itu saya sudah mengerti Pak. Tapi ini memang khusus terkait dengan bidang asuransi karena memang lembaga pendidikannya itu sendiri khusus bergerak di bidang asuransi gitu loh maksudnya itu aja Pak. Cuma kan ini tidak diadakan oleh AME. Ya, terus itu tadi tidak hanya AME tetapi lembaga lain bisa. Ya. Jadi misalnya itu aja, Pak. Pertanyaan saya itu aja Pak sebenarnya Pak. Ya, Anda mengajar di SMRA. Itu tolong disampaikan pada sekretariat. Nanti sekretariat akan pengurus AME akan menentukan berapa bobot SKP-nya kan gitu. Baik, terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Suartono. Long time no see Pak Suartono. Sehat-sehat Pak. Ya Pak, sehat-sehat juga Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Suhu. Ini senior saya nih Pak Suartono. Baik, kemudian, nah ini mudah-mudahan tidak salah tangkap ya Ibu Sari Utami dari Capital Life. Untuk yang wisuda bulan September 2021, apakah 25 SKP bisa digunakan untuk tahun ini? Ini jelas memang. Langsung melekat soalnya ya Pak ya. Ya, betul. Pak. Jadi kita harapkan sekarang sudah dapat 5, nanti September Anda ikut dapat 25, 30, nanti tanggal September masih ada juga yang nobar ya Pak ya, ngobar ya? Ya, ada ngobar lagi. Ada, jadi dapat 5 lagi, ya bisa-bisa dapat VIP kan gitu dalam tahun ini. Jadi tinggal tambah 10 SKP lagi. Ya. Sudah punya tabungan 35 SKP. Baik, selanjutnya dari Ibu Nini. Saya penyandang gelar A2IK dan AMRP. Sampai saat ini aktif sebagai pengurus AAUI bidang SDM dan literasi asuransi. Ya, apa kabar Bu Nini? Untuk mendapatkan poin P2B, apa syaratnya dan berapa poin saya dapat? Ya, jadi tadi ya saya sampaikan. Jadi bukti Anda aktif di mana tadi, organisasi mana tadi, itu tolong disampaikan ke AME supaya AME bisa memberikan bobot SKP-nya kan gitu. Baik, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Wismar Nainggolan. Pak kabar nih Pak Wismar. Ini sepertinya mungkin pertanyaan terakhir karena kita mengingat waktu, tetapi ini pertanyaan sangat bagus. Mau tanya Pak, apakah SKP yang kita peroleh 300 SKP dalam 3 tahun? Banyak sekali Pak Wismar. Terakhir untuk ahli dapat mengcover dalam 3 tahun terakhir untuk ahli. Dapat mengcover pemenuhan SKP untuk gelar profesi yang kita miliki seperti A2IK, ICPU, KIP, dan AMRP. Terima kasih. Ya, jadi mengenai P2B itu tidak melihat bahwa ahli asuransi harus 50, MR harus 50, tidak. Tapi ini ada sebagai anggota AME. Jadi sebagai anggota AME, apakah itu ahli asuransi atau
AMRP atau dua-duanya mempunyai, itu syaratnya hanya untuk bisa mendapatkan VIP hanya 50 setiap tahun. Nah, kalau misalnya dikumpulkan sampai 300 misalnya, itu alhamdulillah berarti Anda dalam pengembangan pengetahuan itu semakin meningkat kan gitu. Tapi cukup hanya 50 yang bisa mendapatkan VIP kan gitu. Nah, akumulasinya selama 3 tahun itu hanya cukup 150, bukan berarti kalau 300 nanti perpanjangan berikutnya lagi dipakai. Ternyata tidak. Jadi setiap 3 tahun hanya butuh 150. Nah, apabila lebih dari 150, ya alhamdulillah Anda sudah meningkatkan kemampuannya kan gitu. Tapi untuk 3 tahun berikutnya Anda harus memberikan harus mengumpulkan SKP baru lagi. Jadi bukan dibawa terus gitu. Itu kira-kira. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, karena waktu sudah lebih dari yang kita jadwalkan, akan segera kita akhiri. Tetapi berkaitan dengan Q&A yang tadi saya sampaikan, mohon diisi juga form kepada kami sebagai masukan. Mohon maaf untuk pertanyaan yang memang belum bisa saya tampilkan karena memang keterbatasan waktu. Tapi kita berjanji untuk lain waktu kita akan coba buat lagi. Nanti akan kita undang kembali dengan suasana dan kondisi yang lebih cerah lagi, lebih meriah lagi. Jadi untuk mengenai penjelasan ini tadi juga banyak yang bertanya mengenai di mana akan diakses. Ini saya bisa sampaikan di sini bahwa kita silahkan diakses melalui web AMAI. Nanti akan kita share mengenai materi ini. Dan Zoom ini juga akan diupload di YouTube channel, sehingga nanti kita bisa review kembali di AMAI Official YouTube. Baik. Bapak Ibu sekalian, berhubung keterbatasan waktu, kami terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu saudara sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini belum bisa memenuhi aspirasi dan sebagainya, tetapi ini adalah langkah awal kita untuk memulai ke depan lebih baik, sehingga kita lebih komunikasi, lebih informatif, dan apa yang menjadi kebutuhan anggota bisa kita layani. Mungkin Pak Ira, saya bikin sampaikan sedikit Pak Ira. Baik, monggo. Ya, jadi saya melihat bahwa teman-teman kita sebagai anggota AME sangat antusias sekali. Jadi terima kasih, ini ada 100 berapa pesertanya ini? 164. Ya, banyak sekali. Tapi yang penting sebenarnya dengan ini seperti yang sampaikan Pak Ira tadi, bahwa perlu Google Form diisi karena sekaligus untuk mengupdate data, Pak. Jadi ini salah satu kendala kami, dan ini salah satu tugasnya Pak Ira nih, bahwa bagaimana kita mengupdate data anggota AME. Banyak teman-teman yang sudah pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain, tapi kami datanya masih belum up to date. Dengan demikian diharapkan nanti dengan adanya AME in hand, itu semua sekaligus bisa mengupdate data masing-masing. Apakah sudah pindah tempat tinggal, apakah pindah di perusahaan dan sebagainya. Ya, diharapkan dengan adanya komunikasi yang semakin meningkat ini ke depan akan lebih baik lagi peran AME di ke depan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Bapak sekalian atau saudara sekalian semuanya ikut aktif, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik tadi, bahkan ada hal yang harus kita tidak lanjuti, bagaimana khususnya teman-teman yang sudah lama lulus atau katakanlah sudah lama menjadi anggota AME, tapi bagaimana perpanjangan LSP-nya dan sebagainya. Akan kami tidak lanjuti, kami akan sampaikan di dalam rapat Dewan Pengurus nanti, mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Ira. Monggo. Terima kasih Pak Dr. Imam Basuki. Demikian saudara sekalian, Bapak Ibu,
inilah langkah kita untuk bisa menjangkau anggota, kita bisa saling berkomunikasi. Dan jangan lupa kita sekarang mempunyai lantai 3 yang luas di Amai, di Sentra Pemuda di Rawamangun. Jadi bagi yang ingin menengok, mari kita melihat kantor Amai yang baru, di mana nanti kita bisa saling berbagi, sharing. Tempatnya luas, jadi nanti kapan anggota Amai ingin mengadakan kegiatan sampai 30 orang, kita cukup tempatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan Indonesia sehat, tidak ada lagi pandemi COVID, sehingga kita bisa offline. Mohon maaf atas kekurangan dan salah-salah kata dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu kembali di next Zoom meeting yang lebih meriah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, Pak Hera. Oke, sama-sama Bapak sekalian. Terima kasih Pak Hera. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Imam, Pak Hera. Terima kasih untuk semuanya, Pak Imam, Pak Hera, dan yang lain. Pak Sudungan. Terima kasih Pak Imam, Pak Hera. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hera. Lihat aja mudah-mudah semua ya. Lihat. Oke, thanks Pak Hera dan panitia. Sama-sama semuanya. Saya mohon leave. Terima kasih Pak. Ya.